Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andi Werisompah, MKes, spesialis saraf. Saya adalah dosen pada Prodi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya merupakan dosen pada mata kuliah Ilmu Penyakit Saraf pada Prodi Profesi yang berlangsung pada tingkat 1 pada tahun pertama dengan beban SKS sebanyak 2 SKS. Saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Ini merupakan salah satu persyaratan pada unsur penilaian sertifikasi dosen, yakni pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Sebelum saya mulai, saya akan menjabarkan luaran yang diharapkan, deskripsi mata kuliah, serta capaian pembelajaran mata kuliah. Luaran yang diharapkan pada mata kuliah ilmu penyakit saraf ini adalah mampu mengimplementasikan etika dan al-Islam kemuhammadiyahan dalam mengelola kasus-kasus penyakit saraf, mampu melakukan prosedur klinis dan komunikasi efektif dalam mengeksplorasi kelainan-kelainan pada sistem saraf untuk mendiagnosis dengan tetap menerapkan prinsip dokter Islami, mampu melakukan tata laksana kasus-kasus neurologi, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, dan mampu bekerja sama dalam kelompok sebagai suatu tim, serta mampu menerapkan hasil penelusuran sumber informasi ilmiah sesuai evidence-based medicine dalam penata laksanaan kasus-kasus sistem saraf. Untuk deskripsi mata kuliah, mata kuliah ilmu penyakit saraf merupakan salah satu mata kuliah pada program studi profesi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Disajikan pada tahun pertama selama 5 pekan dengan beban 2 SKS. Ilmu penyakit saraf ini akan memberikan kontribusi tentang ilmu saraf, termasuk kelainan-kelainan pada sistem saraf dan tata laksananya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa pada setiap akhir tahapan pembelajaran mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis neurologis pada penyakit-penyakit saraf dengan tepat dengan menerapkan etika dan al-Islam kemuhammadiyahan, mampu menentukan diagnosis pada penyakit-penyakit saraf dengan tepat, mampu melaksanakan tata laksana secara tuntas pada penyakit-penyakit saraf, serta tata laksana awal pada kasus kegawat daruratan neurologi, mampu melakukan edukasi pada pasien saraf dengan menerapkan sikap beretika, bertanggung jawab, dan mandiri sesuai al-Islam dan kemuhammadiyahan, serta mampu menjelaskan patomekanisme dan tata laksana penyakit-penyakit neurologi dengan menerapkan prinsip evidence-based medicine. Berikutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran pada profesi dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada mata kuliah ilmu penyakit saraf. Saya akan membawakan salah satu kajian topik mengenai pemeriksaan fisis dan anamnesis pada pasien neurologi. Mata kuliah ini disajikan dengan bentuk tatap muka dengan metode tutorial bersama beberapa mahasiswa, dan biasanya mata kuliah ini kita lakukan di dalam ruangan di rumah sakit sebelum adik-adik mahasiswa bertemu dengan pasien dan melakukan tanya jawab serta proses pemeriksaan. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang adik-adik di Departemen Ilmu Penyakit Saraf. Jadi di Departemen Ilmu Penyakit Saraf ini menjadi satu mata kuliah ya tersendiri di program Prodi Profesi Dokter, di mana ini adalah mata kuliah atau departemen atau bagian yang harus kalian lewati
dalam proses pendidikan di prodi profesi. Baik, sebelum kita memasuki apa yang akan kalian lakukan selama 5 pekan di neurologi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu pertama, kita akan menggunakan beberapa wahana rumah sakit di bagian neurologi ini, yaitu pertama Rumah Sakit Pelamonia, Rumah Sakit Syekh Yusuf, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi. Ya, untuk penilaian itu akan ada pembobotan dari semua kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, termasuk absensi, kemudian pembobotan dari penugasan serta ujian. Jadi ada sekitar 40% untuk ujian dan 60% untuk proses untuk mencapai nilai akhir, ya. Dan sebelum kita memasuki proses kepaniteraan klinik, saya akan memperlihatkan RPS, ya, RPS atau rencana pembelajaran semester. Tapi sebelumnya saya menyampaikan deskripsi mata kuliah ini. Jadi mata kuliah kita ilmu penyakit saraf ini akan kita jalani selama 5 pekan di beberapa wahana rumah sakit tadi dengan beban 2 SKS. Nah, seperti yang adik-adik lihat bahwa bahan kajian kita ini ada beberapa di sini, ya. Selain penugasan, ini ada anamnesis dan pemeriksaan fisis, penyakit neurovaskuler, penyakit infeksi otak, penurunan kesadaran, nyeri dan nyeri kepala, saraf kranial dan gangguan sistem vestibuler, penyakit pergerakan, defisit memori dan neurobehavior, epilepsi dan kejang lainnya, penyakit pada tulang belakang dan spinalis, serta penyakit neuromuskular dan neuropati. Untuk referensi, kalian boleh menggunakan buku-buku yang tercantum di atas. Jadi dari neurologi klinis ada Victor, untuk Pemsis ada De Jong sama Ruben Tobing. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, jadi pada akhir dari mata kuliah kita, kalian diharapkan mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis neurologis pada penyakit-penyakit saraf dengan tepat, dengan menerapkan etika dan al-Islam kemuhammadiyaan, mampu menentukan diagnosis pada penyakit-penyakit saraf dengan tepat, mampu melaksanakan tata laksana secara tuntas pada penyakit-penyakit saraf, serta tata laksana awal pada kasus kegawat daruratan neurologi, ya, sesuai kompetensinya. Kemudian mampu melakukan edukasi pada pasien saraf dengan menerapkan sikap beretika, bertanggung jawab, dan mandiri sesuai al-Islam dan kemuhammadiyaan. Mampu menjelaskan patomekanisme dan tata laksana penyakit-penyakit neurologi dengan menerapkan prinsip evidence-based medicine. Nah, untuk materi kita yang pertama adalah tentang pemeriksaan fisis dan anamnesis tentunya. Jadi kita akan mulai dengan pembelajaran tentang anamnesis dan pemeriksaan fisis. Ya, kita masuk ya pada materi anamnesis. Jadi anamnesis itu seperti yang kalian ketahui, kalau kita ketemu pasien, kita wajib melakukan wawancara terlebih dahulu, ya. Wawancara inilah yang kita sebut dengan anamnesis. Anamnesis merupakan eksplorasi keluhan utama pasien yang akan kita telusuri, kita cari sampai menuju kepada diagnosis. Anamnesis itu sangat penting, ya. 80% dikatakan dapat menegakkan diagnosis jika anamnesis kita terarah dan tepat, ya. Nah, kemudian tapi dalam anamnesis hal yang penting untuk kalian ketahui adalah mendapatkan kepercayaan pasien, ya. Jadi harus mendapatkan meyakinkan pasien bahwa kalian itu dapat dipercaya, karena kita akan bertanya tentang keluhan pasien, penyakit-penyakit terdahulu, mungkin hal-hal yang tidak nyaman. Tapi kalau kita memberikan suasana seolah-olah kita ini tidak bisa dipercaya, tidak bisa menyimpan rahasia, maka pasien tidak akan menyampaikan kondisi yang benar kepada kita. Nah, materi yang harus dikuasai di sini adalah teknik komunikasi dan anamnesis kepada pasien.
dan kita akan masuk ke tahapan-tahapan pemeriksaan fisis. Nah, kita akan masuk di anamnesis ya. Jadi untuk anamnesis kalian harus ingat bahwa ada yang disebut dengan anamnesis umum. Anamnesis umum ini adalah semua harus ditanyakan, seperti data-data demografi ya, seperti mencocokkan nama. Biasa ada rekam medik pasien, kadang-kadang namanya sama, dipanggil datang, pas ke depan kita ternyata orang yang berbeda, tapi namanya kebetulan sama. Jadi kita harus memastikan ya namanya, kemudian usia, kemudian pekerjaan biasanya, kemudian agama. Kita harus lengkapi dulu status umumnya ya, demografinya, data statistiknya. Kemudian kita akan masuk ke keluhan utama. Keluhan utama ini yang sangat penting. Ini adalah symptoms atau keluhan atau gejala yang membuat pasien datang ke rumah sakit. Yang mungkin dia punya banyak keluhan, seperti mungkin sakit kepalanya, sakit kakinya, sakit lututnya, tapi tiba-tiba tadi pagi dia muntah, terus dia datang ke kita akan tanya keluhan utamanya apa ya. Jadi apa diantara semua keluhan itu yang membuat dia datang. Jadi dia tidak bisa oh karena saya sakit kepala dok. Sejak kapan? Sudah 1 minggu. Lah kenapa baru datang sekarang? Ya kan istilahnya. Jadi apa yang membuat pasien datang ke kita? Sudah 1 minggu sakit kepala, hari ini datang kenapa? Karena muntah. Jadi dia datang karena muntah. Nanti kita akan eksplorasi muntahnya kenapa, sejak kapan, apa yang mendahului muntah itu. Jadi kita akan telusuri bahwa ternyata nyeri kepala yang sudah dialami beberapa hari kemudian tidak teratasi, muncullah gejala muntah. Kemudian jadi di sini ada riwayat perjalanan penyakit, sejak kapan, yang onsetnya harus ditanyakan, sudah berapa lama ya. Disinilah pentingnya kita memberikan rasa percaya kepada pasien agar mau mengungkapkan yang sebenar-benarnya ya. Kemudian jangan lupa riwayat penyakit dalam keluarga. Riwayat penyakit dalam keluarga ini juga harus ditanyakan, karena kita juga memikirkan penyakit-penyakit yang sekiranya merupakan penyakit genetik dalam keluarga. Misalnya, di keluarga saya semua kebanyakan hipertensi, dok, atau diabetes, ya, atau di keluarga saya memang cenderung mengalami gangguan seperti obesitas, misalkan. Jadi itu semua harus kita telusuri. Kemudian riwayat sosial. Riwayat sosial ini misalkan pekerjaannya ya, apakah dia mengalami gangguan dalam bersosialisasi ya, berteman, bergaul. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus yang sifatnya lebih ke psikiatrik barangkali ya. Susah tidur, depresi, gangguan dalam pertemanan ya. Ini semua kita juga boleh tanyakan. Riwayat sosial juga di sini terkait misalnya pekerjaan. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya di neurologi seperti nyeri punggung misalnya, karena atau akibat dari pekerjaan yang misalkan sering angkat berat ya, atau dengan posisi-posisi yang tidak nyaman, misalkan duduk lama dengan posisi yang tidak bagus, bungkuk, sehingga menyebabkan terjadi spasme pada muskulus di para vertebra. Berikutnya adalah kebiasaan dan gizi. Ini penting juga kita tanyakan. Misalnya kebiasaan merokok, ya, kebiasaan mungkin minum alkohol, ya, pada kasus-kasus intoksikasi barangkali, gangguan hepat, ya, hati-hati ini harus ditanyakan. Kemudian kebiasaan berolahraga itu juga penting ditanyakan. Gizi, intake-nya, kemudian makanan-makanan yang sering dikonsumsi ya. Ini kasus-kasus begini ini sering juga kita tanyakan pada misalnya pasien dengan nyeri kepala. Nyeri kepala seperti migrain biasanya dicetuskan oleh makanan-makanan tertentu, misalnya makanan siap saji yang mengandung banyak MSG
USG, kemudian coklat-coklat, keju, ya. Ini adalah makanan-makanan yang bisa memicu nyeri kepala. Jadi jangan lupa ditanyakan ini kira-kira apa penyebabnya. Nah, untuk anamnesis khusus biasanya pada kasus-kasus epilepsi, nyeri kepala. Jadi di epilepsi, kalau epilepsi kita ada anamnesisnya agak lebih detail lagi, kapan kejangnya, bagaimana model kejangnya, berapa lama sebelum kejang, rasa apa, setelah kejang rasa apa, begitu dan seterusnya. Dan biasanya kita butuh witness, kita butuh saksi. Jadi anamnesis ini merupakan seni tersendiri ya, seni tersendiri. Jadi kita harus mampu mengeksplorasi apa yang dirasakan oleh pasien, keluhannya, pemicu-pemicunya, faktor risikonya, penting untuk kita tanyakan. Anamnesis itu kita gunakan untuk menegakkan diagnosis ya, namanya diagnosis kerja. Jadi diagnosis kerja adalah diagnosis yang ditetapkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik sementara. Jadi kita nggak bisa seolah-olah langsung bilang, Pak Juliawan ini sakit kepala ya. Setelah kita tanya pemeriksaan fisik, oh ini tumor otak Pak. Oh tidak bisa. Diagnosis sementara kita adalah mungkin setelah ada kita tanya-tanya tentang bagaimana nyeri kepalanya, bagaimana sifat nyeri kepalanya, kemudian penyakit gejala penyerta, pendahulu, riwayat di dalam keluarga, kita akan bisa bilang ini sepertinya nyeri kepala yang curiga ada tumor misalkan ya. Bisa saja kita curiga, tapi namanya diagnosis awal, namanya curiga atau suspek. Nah, dia akan menjadi diagnosis final atau diagnosis akhir ketika kita sudah memiliki pemeriksaan penunjang. Ya, tadi kita lihat di ini topik kita bahwa harus mampu juga menentukan pemeriksaan penunjang. Saya curiga nyeri kepalanya ini Bapak sepertinya bukan nyeri kepala biasa, ya, karena dari hasil anamnesis dan dari hasil kita lakukan pemeriksaan fisik ada yang lain selain nyeri kepala. Kenapa ada juga kayak gangguan pendengaran? Kenapa ada lemah separuh badan yang menyertai nyeri kepalanya? Sehingga saya membutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu CT scan untuk menentukan ini pasien apa, ini penyakit apa, ya. Jadi ini adalah diagnosis kerja atau diagnosis sementara. Dan diagnosis ini untuk membantu kita menetapkan langkah pemeriksaan selanjutnya. Jadi kalau kita sudah menentukan diagnosis sementara, kayaknya saya curiga ini tumor deh. Jadi what next? Kita membutuhkan pemeriksaan penunjang ya, CT scan dalam hal ini. Anamnesis umum, jangan lupa bahwa anamnesis ini bisa kita lakukan langsung kepada pasiennya atau kepada orang lain. Dalam hal ini disebut dengan allo anamnesis. Itu jika misalnya kita butuh keterangan bagaimana di rumah, siapa yang lihat dia kejang tadi pagi, atau siapa yang lihat dia tadi malam tiba-tiba jatuh tidak sadar misalnya. Jadi kita butuh untuk dikonfirmasi oleh orang lain. Nah, yang penting lagi dalam anamnesis adalah catat. Ya, jangan hanya tanya-tanya terus sebentar. Tadi apa ya? Tadi sudah berapa hari? Padahal tadi sudah ditanya. Tadi selain apa lagi? Tadi di keluarga lupa. Jadi boleh itu kita sambil bertanya sambil mencatat. Berapa hari nyerinya? Bagaimana rasanya? Adakah muntah, demam, sakit kepala? Jadi penting bagi kita untuk mencatat keluhan-keluhan yang penting ya. Dan anamnesis itu harus kita lakukan secara kronologis. Jadi urutannya jelas, kapan terjadinya, bagaimana sebelumnya, apa penyertanya, apa pemicunya dan seterusnya. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini susunan dari anamnesis ya, mulai dari data statistik tadi, nama, jenis kelamin, umur, alamat, status perkawinan, pekerjaan, agama, suku bangsa, ini harus tercatat dalam rekam medis pasien. Ini sangat penting ya. Kemudian keluhan utama, nah ini tadi
harus kita tanyakan. Nah, kita harus kalau misalkan ini adalah kasus nyeri, ini yang penting. Pada kasus-kasus nyeri seperti nyeri kepala misalnya, atau nyeri punggung, atau nyeri apa lagi kira-kira yang sering dihadapi pasien? Nyeri sendi, sekali lagi. Sendi ini yang paling banyak lutut ya. Nah, kalau di kasus kita di neurologi, nyeri kepala, ya nyeri punggung, itu adalah kasus yang paling banyak. Ya, nyeri-nyeri sendi seperti nyeri bahu, kemudian nyeri pinggang, itu juga termasukannya. Nah, anamnesis nyeri ini adalah termasuk anamnesis khusus ya, karena ada hal yang harus kalian tanyakan dalam setiap anamnesis nyeri. Ada yang disebut dengan PPRST ya. Untuk P itu adalah paliatif dan provokatif. Jadi wajib ditanyakan selain tadi nama, umur, alamat, agama ya, dan lain-lain, itu wajib kita tanyakan selain keluhan utama, misalnya nyeri kepala, kita harus tanyakan P-nya, paliatif, provokatif. Apa yang memicu nyeri kepala? Ya, apa yang memicu nyeri kepalanya? Apa yang memperberat sakit kepalanya? Ya, provokatif ya. Kemudian apa yang memperingan sakit kepalanya? Misalnya, oh kalau tidur Kak Dok, saya rasa ringan. Oh kalau saya kalau saya bekerja lihat komputer, aduh rasanya kepala saya makin sakit misalnya. Atau bekerja saya merasakan makin sakit. Jadi P itu paliatif dan provokatif. Yang kedua adalah Q atau quality of pain. Harus tanyakan rasa nyerinya itu kualitasnya seperti apa. Misalnya rasanya seperti tertusuk-tusuk, berdenyut-denyut, ya, rasa seperti terikat, rasa seperti tertekan. Itu adalah quality of pain. Jadi subjektif, sifatnya subjektif. Quality of pain harus kita tanyakan. Kemudian setelah quality of pain, jangan lupa R-nya. R itu radiating. Kemana sakit itu menjalar? Sakit kepala Dok, sampai di sini, di leher, di bahu. Jadi itu namanya ada penjalaran nyeri ya. Sama seperti pasien dengan nyeri punggung bawah. Kalau ada radiating atau penjalaran, pasien akan bilang begini, Dok sakit bawahku, terus rasanya kayak sampai di betis nih, menjalar ke paha, ke betis. Jadi itu artinya ada perangsangan pada nervus ischiadicus, sehingga nyerinya itu mengikuti penjalaran dari nervus ischiadicus tersebut ya. Jadi R. Kemudian setelah itu apa? S. S itu severity. Severity artinya keparahan dari keluhan yang dirasakan oleh pasien. Dalam hal ini adalah kita akan tanyakan berapa skor nyerinya ya. NPRS, angka menggunakan visual analog scale. Pak, Bu, kira-kira kalau saya kasih angka dari 0 sampai 10, 0 itu enak, tidak ada nyeri, 10 itu sakit sekali, 5 itu ya tengah-tengah, bisa tahan. Kira-kira sakitnya Bapak Ibu sekarang ada di angka berapa? Itu kita tanyakan di severity. Atau kalau mungkin, karena itu tadi bahasa kadang-kadang susah mereka paham, apakah tidak mengerti kan? Kita boleh analogikan seperti ini. Kalau sakit kepala kan tuh apa kita bisa bikin? Tidak bisa Pak, tidur mami kan. Artinya fasenya hebat sekali. Ya, dia sampai tidak bisa bikin apa-apa. Sampai saya kalau sakit kepala Dok, saya tidak masuk kerja nih, tidak bisa Mak. Muntah-muntah Mak itu di rumah, tidak bisa. Biar buka mata juga tidak bisa. Oke, berarti ini cukup hebat ya. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengeksplorasi keluhan pasien. Berikutnya setelah S adalah T. T itu time ya. Time di sini dapat berarti sebagai waktu atau ya waktu khusus yang dirasakan oleh pasien mengalami nyeri. Misalnya terutama kalau pagi hari kalau bangun-bangun atau misalnya sakit kepalaku. Tapi kalau sudah siang sore tidak terlalu nih. Tapi kalau pagi sakit sekali. Jadi dia ada waktu khusus dia merasakan nyeri. Misalnya pagi saja.
atau malam saja ya. Time juga dapat berarti kayak durasi. Sakit kepala dok bisa itu 2 hari saya merasakan nyeri ya, jadi bisa juga berarti durasi. Jadi ingat, anamnesis nyeri harus ada 5 komponen ini: paliatif, provokatif, apalagi quality of pain, radiating, sama time. ya. Jadi jangan lupa, nyeri apapun, nyeri kepala, nyeri punggung, pastikan ada PKRST ini ya. Akan sangat bermakna, nanti kita akan lihat maknanya. Nah sekarang untuk nyeri kepala, kalian ingat bahwa nyeri kepala itu pada prinsipnya ada 2 macam, primer dan sekunder. Jadi penting bagi kita untuk tahu ini sakit kepala apa, sakit kepala biasa kah atau sakit kepala tidak biasa. Tidak biasa itu maksudnya ada penyebab lain yang sifatnya organik di otak. Bagaimana kita menentukan dari anamnesis? Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, Ya, silakan. perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dok. Saya ingin bertanyakan sini, dokter menjelaskan tentang anamnesis tadi, yang dimana anamnesis itu jika dilakukan dengan baik kita bisa menghasilkan 80% untuk mendiagnosis pasien. Tapi dok, saya ingin bertanya, mungkin jika suatu saat nanti kita pada saat jaga di salah satu rumah sakit, kita dapatkan pasien datang dengan kesadaran menurun, bagaimana untuk menganamnesis pasien tersebut dok, sedangkan pasiennya itu kesadaran yang menurun. Tapi dok, ini pertanyaan saya. Jadi ceritanya pasiennya tidak sadar ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui siapa keluarga terdekat yang ikut mengantar pasien. Misalnya istrinya yang tidak sadar, ada suaminya, ada anaknya. Usahakan yang terdekat yang menyaksikan kejadian ya. Atau pada kadang-kadang itu seperti ini, pasien ada tabrak lari, terus hanya diantar oleh kebetulan ada yang lewat, mau ditanya ya, kalau tidak ada orang lain terpaksa itu yang kita tanya ya, itu yang kita anamnesis. Bagaimana kejadiannya, on the way dari tempat kejadian ke sini, adakah muntah, adakah sempat dia berbicara, apakah sempat dia sadar atau ini langsung seperti ini, adakah muntah, adakah dia sempat bicara, pingsan, atau apa kejadian sebelumnya. Kalau pokoknya semaksimal mungkin kita gali. Prinsipnya adalah yang paling dekat dan yang menyaksikan ya. Jadi itu untuk pasien yang tidak sadar. Otomatis pasien yang tidak sadar tidak bisa kita anamnesis karena gangguan kesadaran dok. Otomatis tidak akan terjadi komunikasi yang baik, informasi tidak akan kita peroleh ya. Jadi penting untuk cari siapa yang terdekat, siapa yang bisa, siapa yang menyaksikan, yang bisa memberikan informasi ya. Oke. Terima kasih dok. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk kalian ingat dalam anamnesis adalah tetap mengedepankan aspek etika dan kesopanan ya. Jadi jangan lupa memberi salam kepada pasien, menyapa, memperkenalkan diri ya. Kemudian tetap mengucapkan terima kasih pada saat selesai melakukan anamnesis ya. Nah, tahap berikutnya nanti kalian akan tetap meminta izin atau inform consent untuk melakukan pemeriksaan fisik. Berikutnya tugas yang harus kalian lakukan adalah membuat laporan kasus. Ya, laporan kasus menemui pasien-pasien yang kalian akan dapatkan di poliklinik maupun di UGD. Lakukan anamnesis kepada pasien-pasien tersebut, catat ya. Catat di laporan kasus tersebut, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Untuk video lengkap tutorial nanti adik-adik boleh buka link yang saya akan bagikan ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan boleh di grup kita diskusikan kalau ada pertanyaan terkait materi kita hari ini. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.